Di episode berbagi cerita kali ini, kita akan ketemu seorang pengusaha wanita sukses yang sangat mencintai budaya lokal Kota Ukir. Gimana cerita suksesnya? Kita simak aja berbagi cerita kali ini. Saya Farah Elvira Jun, saya pemilik Hotel Ocean View Residence Jepara. Saya tinggal di kota Jepara sejak tahun 1998. Pertama kali saya menginjak kota Jepara yaitu saya karena interest tertarik dengan bisnis furniture di kota Jepara. Nah, setelah saya tinggal di sini berapa lama dan saya melihat kota Jepara ini penuh potensi dengan para wisatanya. Dan itulah yang membuat saya tertarik untuk membuat hotel ini. Dan kami mulai buat hotel ini sejak tahun 2010, di mana hotel ini mulai berdiri. Saya lahir di kota Bogor. Ayah saya berasal dari Halmahera, Maluku Utara. Ibu saya dari Sumatera, Melayu, Deli, Sumatera Utara. Dan saya kecilnya dulu tinggal di Papua, Irian Jaya. Dan saya besar di sana. Dan setelah itu karena pekerjaan dari ayah saya pindah dari pulau ke pulau. Dan akhirnya sekarang waktu itu saya di Sulawesi, pernah tinggal di Sulawesi Tenggara juga, Sulawesi Selatan, dan akhirnya saya sekolah kuliah di Kota Malang sampai selesai. Setelah selesai kuliah kerja di Kota Jakarta, dan akhirnya saya kembali waktu itu saya interest untuk berbisnis di Jepara sejak tahun 1998. Memang saya dari kecil suka tinggal di pinggir laut. Saya senang dengan laut, dengan pantai. Dan maka dari itulah saya kemudian membeli bidang lahan di kota Jepara. Dan akhirnya saya membuat hotel ini sejak tahun 2009-2010 sampai sekarang. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar sampai sekarang.
Pada awalnya saya interest berbisnis di furniture. Saya mulainya dari furniture dulu. Tapi setelah itu kebetulan saya membeli sebidang tanah ini dan saya pikir saya juga suka tinggal di pinggir laut. Akhirnya timbul ide untuk membuat sebuah hotel di kota Jepara ini. Dan memang kita mempunyai hotel di sini, tetapi nuansanya itu homey ya, seperti rumah gitu, kekeluargaan di sini. Memang itu yang saya buat karena saya berpikir karena memang hotel kita ini nggak besar, tapi lumayan bagus dan okupansinya juga bagus di sini. Di sini itu saya suka dengan masyarakatnya di sini. Kebetulan sekarang saya pun sudah menjadi penduduk tetap di kota Jepara ini. Sudah mempunyai KTP Jepara sejak lama, sudah dari awal. Dan saya sudah cinta Jepara. Makanya saya sampai sekarang saya memang juga aktif di beberapa organisasi sosial untuk kota Jepara ini. Di mana saya ingin membangun lebih maju lagi, lebih banyak lagi untuk saya membantu untuk mensupport supaya kota Jepara ini para wisatanya lebih maju lagi ke depannya. Saya ikut beberapa organisasi PHRI, saya juga pengurus di situ. Saya juga ikut di Kadin, saya juga pengurus di situ. Jadi ada dan beberapa organisasi lainnya seperti JWE, Jepara Women Entrepreneur. Jadi sampai sekarang memang pribadi saya suka dengan kegiatan sosial. Jadi kebetulan anggotanya Jepara Women Entrepreneur itu semua kami itu pengusaha. Jadi semua anggotanya itu perempuan. Dan pengusaha-pengusaha perempuan yang ada di kota Jepara ini. Nah, kebetulan Jepara Women Entrepreneur itu mulai dibentuk pada tanggal 21 April sesuai dengan hari kelahiran Ibu Kartini ya. Kegiatan kita itu ya kita buat kegiatan sosial yang mana mungkin pada 17 Agustusan, pada Hari Kartini, pokoknya semua yang ada hubungannya dengan kegiatan sosial. Gitu. PHR itu Persatuan Hotel ya, yang ada di kota Jepara ini. Nah itu saya ikut, kebetulan kita kegiatan setiap bulan kita ada meeting, pertemuan. Yang mana di dalam pertemuan itu kita membahas masalah-masalah apa aja yang ada selama ini yang dihadapin atau kendala-kendala yang dihadapin oleh perhotelan dan restoran yang ada di kota Jepara ini. Dan kita mencari solusinya. Jadi kita juga ikut andil untuk aktivitas untuk misalnya Kadin ikut support untuk kegiatan triathlon atau renang. Terakhir ada renang dari Pulau Panjang ke Pantai Bandengan. Dan triathlon itu setiap tahun sering diadakan. Selain itu juga kita bantu untuk misalnya ada kegiatan dari pemerintah daerah sini yang support demi majunya para wisata sini. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro
adalah salah satu fakultas teknik terbaik di Indonesia. Di Fakultas Teknik Udinus, tradisi keilmuan mengakar kuat, melahirkan sarjana yang kreatif, inovatif dan terdepan dengan reputasi global. Fakultas Teknik Udinus menjalin joint program dengan perguruan tinggi ternama baik dalam maupun luar negeri. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantara memiliki 3 program studi. Program Strata 1 Teknik Elektro, Program Strata 1 Teknik Industri, dan Program Strata 1 Teknik Biomedis. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantara terus tumbuh untuk menjadi yang terbaik, menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan karyanya demi pembangunan dan kemajuan bangsa. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantara berbasis teknologi, inovatif, mendidik mahasiswa aktif dan produktif, menghasilkan lulusan berkualitas, penuh kreativitas, siap terjun secara profesional di dunia tanpa batas. Fasilkom Udinus, enjoy with Tekno Kreatif. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Ikut kegiatan sosial organisasi pejuang sedekah, yang mana kegiatannya setiap minggu itu mereka mencari target untuk masyarakat Jepara yang memerlukan bantuan. Seperti mungkin ada yang bedah rumah, untuk kesehatan difabel itu kita bantu. Kita bantu berupa sembako atau bantu berupa uang. Dari masing-masing anggota. Jadi mungkin dari anggota yang terlibat di situ ya dengan seikhlasnya aja. Jadi ada yang mengatur gitu. Jadi nggak berupa dana besar tapi seadanya kita bantu. Kemana setiap minggu tuh ada. Jepara ini terkenal dengan troso, yaitu tenunnya ya, tenun troso. Dan juga ada monel. Monel itu seperti yang saya pakai ini, bagus modelnya. Dan juga ada batik Jepara tradisional ada, jadi yang memang asli batik tulis Jepara. Troso itu tenun. Jadi tenun itu dia mempunyai ciri khas sendiri, yang mana ada juga beberapa pengrajin tenun. Jadi mereka combine ya, kombinasi antara batik dan tenun jadi satu.
Tenun troso itu motifnya ya, motifnya itu bagus dan unik. Unik, jadi tidak sama dengan tenun-tenun yang dari seperti Lombok atau lainnya gitu. Jadi ciri khasnya jadi walau ada misalnya satu kain tenun, bukan tenun aja, jadi dikombinasi dengan batik jadi satu. Monel itu besi putih ya dan tidak luntur. Jadi dia juga modelnya nggak ketinggalan, bagus. Dia ngikutin up to date lah istilahnya, ngikutin model. Dan saya juga suka, saya ada punya beberapa model dari Monel itu, saya suka. Hobi saya traveling, ya. Saya suka traveling, ngelihat satu tempat yang baru, untuk menambah pengalaman yang baru. Jadi misalnya traveling lokal ataupun internasional. Saya punya anak 4 dan cucu saya 4. Cucu saya 4, yang dari anak lelaki saya yang nomor 1 punya anak 2 perempuan, dan yang dari anak perempuan saya punya anak 2. Gitu. Jadi saya sih, harapan saya hanya untuk fokus ya di samping bisnis supaya lebih maju lagi. Juga saya punya cita-cita untuk anak-anak saya lebih sukses lagi ke depannya. Itu aja, simple aja sih gitu. Tapi saya kepingin lebih untuk di bisnis perhotelan ini lebih maju lagi untuk Kota Jepara. Saya pakai ilmu padi ya, jadi semakin kita sukses, semakin kita merunduk. Karena saya suka care dengan kehidupan
sosial yang mana ingin membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Guys, tahu nggak? Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini tuh terus meningkat. Nah, meningkatnya industri perhotelan menuntut industri perhotelan tuh harus menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Nah, di Udinus itu ada program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan yang mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang pengelolaan perhotelan. Mahasiswanya dibekali ilmu baik secara praktek maupun teori. Program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan mempersiapkan mahasiswanya untuk memiliki segudang kompetensi, antara lain di bidang housekeeping, front office, food and beverage, product and service, hingga menguasai keahlian di bidang teknologi informasi. Wow! Nah, yang serunya nih, mereka tuh memberi kesempatan mahasiswanya selama 2 semester untuk belajar dan praktek di hotel dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus juga dibekali kemampuan untuk bisa berbahasa asing, kayak misalnya nih, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Selain sarana dan prasarana yang super lengkap serta dosen pengajarnya yang memiliki kualitas pendidikan master hingga doktor, yang menjadikan mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus mempunyai kemampuan handal dan profesional. Yang kerennya lagi nih Dinusian, program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan juga telah bekerja sama kemitraan dengan perguruan tinggi dan hotel dalam dan luar negeri, sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan kepercayaan yang tinggi untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional.
Langsung aja daftar di pmb.dinus.esi.id. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Hai Sobat, di episode berbagi cerita kali ini kita akan ketemu seorang influencer, pengusaha kuliner dan sekaligus ibu rumah tangga yang sukses dan humble. Gimana cerita serunya? Kita simak saja berbagi cerita kali ini. Hai, halo, aku Lenita Putri, nama Instagramku @leonilux. Aku ibu 2 anak, dan kegiatan kesibukanku sehari-hari sama seperti ibu yang lainnya juga, ngurus rumah tangga, terus juga antar jemput anak sekolah. Aku juga olahraga, rajin olahraga, paling nggak minimal seminggu 2 kali. Aku favoritnya so far olahraga, aku yoga swing, power swing, jadi olahraga dengan tali. Jadi kayak lebih men-challenge gitu, terus juga untuk menjaga stamina. Banyak benefit sih, kayak nggak gampang sakit, terus juga kayak lebih pede gitu, mau pakai baju apa aja, mau dalam konteks suasana, apa aja kayak langsung enak gitu badan kalau kita rajin olahraga. Jadi kayak udah, jadi kayak kebutuhan gitu, nggak bisa kalau lepas dari olahraga.
Terus juga selain aku kerja, aku juga sering beberapa kali terlibat untuk event kayak influencer gitu di beberapa event-event di Semarang. Terus juga aku kayak jadi icon atau public figure yang mewakili inspirasi wanita muda di Semarang yang positif dan dinamis. Jadi tetap apa yang aku kerjakan setiap hari itu aku pastikan suatu hal yang itu positif, bermanfaat, dan juga pastinya aku fun ya, aku nyaman dan aku happy. Terus aku juga punya bisnis, udah jalan sekitar 7 tahun aku rasa. Ada 2 bisnis, yang pertama mungkin untuk yang line westernku, namanya We Made on the Go, dan untuk yang sajian tradisional, aku punya brosis, kedai brosis. Jadi di situ aku kayak all in one, jadi aku juga owner, aku juga manager, aku juga content creator, aku juga marketing, semua aku jalanin semua. Dan aku fun, aku seneng karena ya aku percaya bahwa pekerjaan, suatu usaha yang kita lakukan dengan senang hati, kita happy ngejalaninnya, nggak akan ngerasa capek dan kayak nggak ada bosennya gitu. Karena usaha kuliner itu usaha yang cukup maju ya di Semarang ya, dan kayak improvementnya cepet, dinamis, inovasi dan inspirasi yang bisa aku dapat dari lingkungan, dari media cetak, media TV dan semuanya. Jadi kayak itu lebih membuat aku terinspirasi gitu dan terus berinovasi. Karena background dari keluargaku tuh kuliner dan memang catering, jadi kayak aku bisa bilang ini kayak bisnis keluarga ya. Jadi kayak ibuku, mamiku itu suka masak, gitu, suka eksplor makanan-makanan berat, kayak apa sih masakan Jawa tradisional, nasi kuning, uduk, apalagi ya langgi gitu. Terus kita sekarang improvement ke beberapa sajian yang lain. Jadi kayak mendarah daging, kayak aku tuh tipenya kalau nggak makan nasi tuh kayak belum makan. Jadi dari background itu aku pengen ada improvisasi ya ke arah situ. Kayak aku tuh nggak punya passion gitu di dunia kayak dessert atau
drinks atau minuman gitu. Aku lebih ke kayak makanan berat gitu. Cuman sekarang karena aku punya line bisnis We Meet on the Go, jadi kayak karena aku lebih hidup sehat, aku rajin olahraga, jadi aku mengidealiskan We Meet on the Go itu jadi sajian salad, jadi lebih sehat. Jadi kayak kita nggak perlu makan berat, dengan makan sayur yang cukup dan juga protein, kayak udah oke. Hai. Kamu masih bingung, Bel? Memilih program studi? Iya nih, ada nggak ya jurusan kampus yang memiliki lokasi mudah diakses, terus ruang kelas yang nyaman, serta fasilitas yang memadai? Gini aja, Bel. Gimana kalau kamu daftar di UDINUS aja? UDINUS itu kampusnya keren loh, apalagi fakultas kesehatannya. Kamu ya, Bel, nggak bakalan kecewa deh. Sini deh, Bel. Selain itu, di UDINUS itu dididik oleh dosen-dosen lulusan S2 dan dokter yang profesional. Terus pelayanannya di sana juga ramah banget, enak deh pokoknya. Yang lebih menariknya lagi nih, kita diberikan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat kita. Selain itu, kita juga diberikan kesempatan untuk studi di perguruan tinggi negeri, baik di dalam negeri, bahkan bisa di luar negeri sekalipun. Ayo bergabung, raih masa depan bersama kami di program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro. Be Better Future. Wong lulus sekolah malah domblang-domblong, pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus-dinus apa kae sing kampusnya biru, nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Eits, itu UDINUS, Universitas Dian Nuswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja, koncone lulus kuliah buka usaha, kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dian Nuswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul dengan 5 fakultas unggulan, program pasca sarjana, dan program doktor. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi,
nasional sampai internasional. Udinus berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Jolali, yuk daftar Udinus Polke, Universitas Dian Nuswantoro, jempol dan oke. Aku juga aktif di beberapa arisan-arisan di Semarang dan aku seneng banget soalnya bersosialisasi, kayak nggak bisa lepas dari kumpul dengan orang-orang gitu, bertemu dengan mereka, tukar cerita, sharing gitu. Aku seneng banget. Jadi kayak aku bisa banyak dapat masukan, inspirasi gitu. Begitu balik rumah gitu sore setelah aku beraktivitas, aku balik ke rumah, aku jadi ibu yang seutuhnya. Itu kayak thanks God banget for today. Kayak aku terberkati karena hari ini aku berjalan lancar, aku kerja dimudahkan, pulang disambut anak-anak. Kebetulan juga karena suami long distance, jadi kayak kita nggak bisa ketemu everyday, but we can connect each other by WhatsApp, by video, kayak bisa video call, jadi supaya mengobati kangen dan tetap juga itu nggak mengurangi tugas dan kewajiban aku sebagai seorang istri dan ibu. Mungkin suka dukanya jadi selebgram itu pastinya tiap orang itu beda-beda. Cuman kalau aku pribadi sih jadi influencer atau selebgram itu adalah berarti kamu menjadi sosok yang dianggap sebagai inspirasi. Kamu harus mau nggak mau harus jadi dirimu sendiri, tapi juga bertanggung jawab atas segala hal, secara gestur, secara keputusan kamu harus bertanggung jawab karena orang lihat kamu gitu. Jadi kayak itu justru ada nilai plusnya dan benefit buat aku sih untuk lebih take care of myself. Aku harus jadi being good, being nice gitu. Walaupun sometimes juga kadang-kadang kayak oke, aku capek, aku kayak butuh istirahat, aku butuh waktu keluarga. That's why kenapa aku cuman mau kerja Senin sampai Jumat, satu minggu is for my family time. Aku tipenya gini, aku tipenya kayak nggak mau dipaksa. That's why kenapa kayak aku nggak cocok ikut orang, karena aku memang kayak born to be entrepreneur. Jadi kayak aku lebih suka mendirect orang, aku lebih suka meng-hire orang, memanage orang, sehingga aku lebih aku lebih ke brainstorm gitu. Aku mesti gimana, jadi kayak lebih kreatif gitu. Jadi hal itu justru bikin aku happy, kayak lebih challenge gitu. Kalau aku bisa melakukan sesuatu yang aku lakukan dan itu bermanfaat tuh kayak that's what make me happy. As simple as that. Berinteraksi dengan orang, itu bikin aku happy. Percaya nggak percaya, tapi kayak itu bikin aku happy. Aku ngobrol sama mereka, aku tukar pikiran, aku tukar cerita. Terus
aku ngurusin anakku, aku masih sempat belajarin mereka kalau mereka mau ujian. Aku having me time dengan ngajak mereka jalan-jalan. Terus aku suka bento sih, jadi kayaknya kalau aku udah ngebento tuh jujur aja kayak yang lain tuh kayak ke distract kalau aku udah ngebento selain aku olahraga. Budaya menjadi ciri khas suatu bangsa. Bahasa sebagai media komunikasi antar negara menjadi yang terdepan dalam budaya dan bahasa yang ingin dicapai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Menjadikan lulusan yang profesional, sarana dan prasarana yang lengkap, skill plus program, serta bekerja sama dengan universitas terkemuka di dunia. Let's join us. Udinus kite kudasai. Bingung lulus SMA mau lanjut kemana? Ingin yang sesuai passion? Lulus bisa bekerja di entertainment, menjadi presenter, pembawa berita, atau sebagai public relation di perusahaan terkemuka. Gabung saja di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nuswantoro. For a better future. Semua achievement dan pencapaian yang aku udah dapat ini, aku bersyukur banget. Ini semua kayak beyond my expectation, my prediction. Jadi kayak semua alhamdulillah Tuhan betapa sangat baik tuh untuk hidupku dan juga keluargaku. Jadi kalau untuk kedepannya aku nggak muluk-muluk sih kebetulan. Kalau mungkin aku bisa meng-hire tenaga di kitchenku mungkin 10, aku berharap bisa 15, bisa 20. Sehingga aku lebih bisa berkontribusi dan lebih bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin dari segi bisnisku, mungkin dari segi aku menginfluence orang, lebih banyak lagi, berarti kan lebih banyak berkah. Terus aku tetap bisa jadi ibu yang dibanggakan oleh anak-anakku dan juga istri yang disupport terus oleh suamiku. Oke, buat misalnya di rumah, aku punya salah satu moto hidup yang aku jalani sampai sekarang. Insya Allah bisa bermanfaat juga buat semua. Dare yourself to be something and different. Kenapa moto itu selalu ada di mana-mana dalam hidupku? Karena itu yang bikin
aku nggak takut ngadepin apa aja. Itu yang men-challenge aku untuk mau ngelakuin apa aja, selama itu benar, selama itu positif, why not? Itu yang bikin aku selalu jadi diriku sendiri. Even mungkin aku look different, why not? It's not a big problem, even we are different, tapi kan kita different dalam konteks yang positif dan bermanfaat. Jadi semoga buat yang lain yang sedang merintis, sedang berupaya, just don't stop, keep trying.